Kalau PT kan dulu buatnya itu mungkin tidak sesimpel sekarang. Kalau sekarang kan udah dipermudah sama pemerintah, jadi kita udah bisa lewat sistem online. Kalau dulu buat PT mungkin bisa lama banget waktunya, bisa berminggu-minggu gitu. Mengenai izinnya juga seperti itu, kadang-kadang bisa berminggu bahkan berbulan ya. Iya. Malam Bu Peca, Ya, apa kabar Ibu Notaris? Baik, alhamdulillah. COVID-19, Ya. pandemi. Yes. Bagaimana dengan COVID-19 terhadap kegiatan di kantor notaris? Di waktu pandemi ini? Ya, waktu pandemi. Yang pasti kalau di dalam situasi seperti ini memang kayaknya sih banyak mempengaruhi ini ya, segmen bidang pekerjaan. Cuman kalau di notaris sendiri itu tidak terlalu signifikan banget ininya Berarti rutinitas kegiatan di kantor notaris itu tidak terlalu mengganggu gitu. Iya, efek dari pandemi. Betul. Apa karena masih banyak orang yang minjem ini? Iya, karena setahunan belakang itu masih banyak nggak yang kan Ibu Peca kan notaris kan banyak berhubungan dengan perbankan, leasing ataupun pihak-pihak lainnya secara pribadi datang maupun jual beli, sewa, apa segala macam. Tapi kalau untuk khusus perbankan dan leasing, apakah ada banyak pengaruhnya terhadap ini COVID-19 ini tadi? Kalau perbankan sendiri mungkin dia juga, kalau untuk kitanya ya, untuk kita kerjanya mungkin karena banyak orang yang masih melakukan meminjam uang untuk pekerjaan proyek atau apa gitu ya, mungkin masih lancar aja. Tapi kalau mau beli perumahan segala macam kayaknya udah turun gitu. Berarti udah untuk pengikatan hak tanggungan KPR itu kondisi 2020-2021 menurun? Iya, kalau di 2020 iya. Order dari banknya? Betul. Oh gitu. Terus kalau misalnya kegiatan di kantor notaris tidak terlalu terganggu untuk ininya, untuk menghadapi pandemi ini kan banyak sih orang yang beralih dari pekerjaan yang mempunyai rutinitas tersendiri. Contohnya Ibu kan notaris, jadi punya rutinitas sendiri, ternyata mengalihkan kegiatan notarisnya, bisa jadi ada waktu luang itu bisa buka bisnis yang lain atau seperti apa kayak gitu. Ya. Kalau bisnis lain itu ya, kalau notaris kan memang terkadang berkaitan dengan bidang usaha, mau buka bidang usaha pasti dia berkaitan sama notarisnya sendiri. Nah ini aku kebenaran di tahun 2020 waktu pandemi itu tiba-tiba terinspirasi aja buat bisnis di bidang kebugaran gitu, kayak fitness kayak gitu Kak Sally. Berarti apa karena hobi? Iya benar. Oh memang hobinya fitness. Itu salah satunya hobi, karena kan kalau di notaris itu kan kita udah capek dengan rutinitas dari pagi, siang, sore, malam, terus kita kan harus ada olahraga gitu. Awalnya sih udah nyoba olahraga macam-macam, tapi pas di fitness itu dapet gitu. Berarti fitness itu penyaluran hobi tadi. Karena hobi, ya karena juga mau sehat, dikarenakan untuk meningkatkan imunitas tubuh pada saat pandemi. Terus juga ya memang karena banyak kolega-koleganya dari Ibu Peca yang memang sudah hobi juga olahraga di bidang kebugaran, fitness kayak itu. Membernya itu banyak dari macam-macam ya Bu ya?
Iya, dari macam-macam, dari orang yang bekerja, anak-anak kuliah, sama anak SMA pun udah kayaknya udah lumayan banyak yang mengetahui ya, Menyukai. menyukai bahwa tempat fitness itu memang alternatif buat olahraga gitu. Tapi Bukan. tetap protokol kesehatan Tetap di. protokol. Jadi kalau mau sedikit cerita tentang usaha aku sendiri tuh, karena lagi pandemi gini kan orang kadang-kadang tuh takut ya ke tempat kebugaran gitu. Nah, cuman ada triknya, kita kan ada sauna di situ. Jadi ketika mereka habis olahraga, habis fitness, bisa masuk ke ruang sauna. Ada untuk Iya, fasilitinya. untuk fasilitas, maksudnya juga kan ketika kita masuk ke sauna itu kan panas gitu kan, keringat udah keluar semua. Jadi kemungkinan juga bisa menjaga daya tahan tubuh juga gitu. Bukanya di Membakar. mana, Ibu? Di Jalan Cipto. Oh, berarti dekat kantor Ibu Dekat. sendiri. Oh, jadi dari kantor apa? Ya kalau kantor notaris kan banyak menyita pemikiran ya. Kalau banyak Iya. menyita pemikiran, kalau sudah untuk menghilangkan stresnya itu tadi, pergi ke Iya, fitness. benar. Ya, kebenaran fitness punya sendiri. Bu, kembali ke ini, kembali ke permasalahan akibat COVID-19 di Palembang. Kan banyak tadi Ibu jelaskan terhadap apa pengikatan-pengikatan yang ada di kantor mengenai KPR. Apakah memang ada regulasinya yang mengenai KPR itu tadi untuk direm dari perbankan, ataukah memang minat dari minat dari konsumennya, minat dari konsumennya itu menurun. Kalau lihat dari situasi sama banyak sharing-sharing juga, kenapa perbankan jadi saya kurang tahu ya apa beberapa perbankan aja atau apa, tapi di yang kerja sama kita tuh di perbankan itu udah agak menurun yang soal KPR-nya itu, karena mungkin situasi COVID itu ditakutkan nanti kalau memang diberikan gitu fasilitas itu untuk konsumen, takutnya karena COVID nanti nggak ke terhandle bayarnya gitu per bulannya. Menimbulkan NPL, menimbulkan gitu. Kredit macet, terus mendapatkan permasalahan baru lagi terhadap bisnis perbankan. Terus kalau untuk leasing? Kalau leasing dia tetap jalan aja, cuman mungkin lebih diteliti juga untuk menyerahkan itu tadi kan, maksudnya untuk analisanya itu berbeda antara sebelum COVID sama sebelum pandemi sama pada saat pandemi. Iya. Terus kalau untuk jual beli, jual beli kan karena pandemi ini, kalau orang bilang saat inilah saat yang tepat untuk membeli aset. Betul. Karena efek dari pandemi ini menurunkan nilai dari aset-aset yang akan dilakukan jual beli. Banyak nggak yang seperti itu? Iya, banyak banget. Jadi banyak beberapa klien yang datang itu jual beli, kadang-kadang harganya itu nggak sesuai pasaran. Kan sekarang kan NJOP di Sumatera Selatan khususnya di Palembang itu kan naik tuh, karena ada appraisal tersendiri terhadap nilai nilai jual objek pajak ya, NJOP ya. Iya, NJOP. Nah, sering berarti kalau saat pandemi ini orang melakukan transaksi di bawah NJOP, gitu. Nah, berarti memang daya belinya sedikit, daya jualnya yang kondisi saat ini lagi banyak. Terus terkait sertifikat, ini kepalangan nanya, mumpung gratis tanya sama Ibu Notaris. Iya,
Kan banyak tuh pertanyaan-pertanyaan dari apa teman-teman Iya. yang khawatir terhadap sertifikat elektronik. Oh iya, betul. Ya, sertifikat elektronik. Mm-mm. Ya banyak yang bicara takut datanya diretas, terus haknya hilang. Nah, Hmm. kalau pandangan Ibu sebagai notaris terhadap sertifikat elektronik ini, bagaimana? Sertifikat elektronik itu kalau sekarang sih memang belum ya, belum diperlakukan ya. Hmm. Karena masih juga banyak persiapan-persiapan. Cuman memang kalau di elektronikan itu memang uh, lebih untuk save-nya lebih bagus karena biasanya pemerintah kan udah membuat peraturan itu memang udah diteliti benar kenapa harus jadi seperti itu karena Kak Seli sertifikat itu yang sekarang bentuk sekarang itu juga kita kan suka harus cek fisik dulu. Kadang-kadang beberapa klien itu ada yang nakal juga tiba-tiba bawa sertifikatnya itu tidak asli gitu. Nah tapi kalau dia di elektronikan kan Sudah pernah ketemu yang tidak asli? Iya pernah, malah banyak juga. Jadi masalah? Ya jelas jadi masalah. Panggil-panggil. Oh enggak, maksudnya gini, ketika dia Polisi. datang, karena notaris itu kan harus prinsip kehati-hatian, jadi harus kita benar-benar cek ke sana gitu. Oh, cek ke BPN? Iya, cek ke BPN fisiknya. Nah, terkadang klien yang awam itu dia takut gitu nyerahin sertifikat aslinya ke notaris atau ke pembelinya gitu. Mereka kan nggak nyaman gitu. Nah, itu kadang kita agak sulit. Nah, makanya dengan ada sertifikat elektronik, kan kita tinggal ngecek sendiri nanti itu keasliannya segala macamnya tuh bisa berarti di situ. Banyak faktor yang diuntungkan dengan adanya sertifikat elektronik. Iya, jelas. Banyak ya. Contoh pengecekan itu sudah elektronik bisa langsung cepat. Betul. Terus menghindari ya seperti itu. Menghindari meja yang terlalu panjang yang harus ya, dilalui untuk menyelesaikan tersebut. Betul. Karena kalau kita cek sertifikat itu sebenarnya biayanya itu tidak semahal yang dibayangkan. Iya. Nah, terus kalau sertifikat elektronik, HT pun sekarang sudah kalau HT elektronik. Iya. Sudah elektronik. Jadi ternyata kebijakan pemerintah itu kalau kita lihatnya sebelah saja, ya akan menimbulkan persepsi yang berbeda dengan dengan kalau kita melihat dari keterangan, ya kalau langsung seperti ini kan kita jadi tahu, yang nonton juga tahu bahwa tidak seburuk yang dipikirkan bahwa HT elektronik ataupun sertifikat elektronik yang banyak diisukan sekarang ini akan banyak merugikan warga, pemilik hak seperti itu. Terus banyak juga masalah sertifikat elektronik ini kontrol pemerintah. Ya. Terus menghindari pemalsuan. Betul. Terus juga banyak juga menghindari sebenarnya apa namanya itu mafia-mafia tanah. Iya. Betul. Pernah ketemu ya, Bu? Iya pasti. Jadi notaris kita pasti ketemu seperti itu. Sering nggak dipaksa orang untuk buat jual beli? Oh, kalau dipaksa sih enggak. Cuman kita kadang kayak semacam mereka yasa gitu, seolah-olah tanahnya itu baik gitu, bagus. Nah di situ tadi peran notaris harus hati-hati. Pas. Iya, prinsip hati-hati. Jadi harus benar-benar ditelusurin banget gitu. Apakah tanahnya bermasalah atau tidak. Kadang-kadang ada beberapa klien juga udah dicek di BPN aman, di kelurahan aman, tapi ketika udah transaksi ternyata ada mafia tanah yang datang ngaku-ngaku tanahnya. Ngaku-ngaku tanahnya. Iya, nah itu yang kadang-kadang kita sulit gitu sebagai profesi notaris. Akhirnya kan ujung-ujungnya kita harus jadi saksi di situ.
Ya, ini Ya, berarti itu maksudnya udah hati-hati faktor pun. faktor nggak enaknya jadi Iya, notaris itu seperti ini. benar. Jangan kadang-kadang ya orang lihat enak lu jadi Iya. notaris, ya ini begitu, begini begitu kayak itu kan. Ternyata Oh. selama ibu menjalanin profesi jadi notaris itu tidak seenak yang dibayangkan. Dibayangkan. Tetap ada resikonya. Yang paling berkesan pada saat menjadi notaris. Ini kesan baiknya atau yang pas lagi gak enaknya? Ya, yang nggak enaknya pasti. Kalau yang enaknya nggak usah diceritain. Gak enaknya itu ketika apa ya? Ada sih banyak hal lah. Mungkin itu tadi aku bilang kalau jadi notaris itu udah sehati-hati mungkin juga tetap ada aja masalah yang datang gitu. Kalau yang nggak enak itu ketika mereka konflik internal mereka gitu, tapi melibatkan kita. Nah Ya, itu yang konflik antara para orang pihaknya yang bertransaksi. bertransaksi ngikutin kita selaku. Iya, kita harus dilibatkan. Jadi maksudnya gini, kadang-kadang kan ketika mereka tidak bisa menemukan kesepakatan itu notaris yang dicari cara buat di mana nih letaknya biar notaris yang ada kesalahan atau apa gitu sehingga bisa membatalkan akta tersebut. Nah kadang-kadang itu yang kita suka sulit. Jadi karena tidak semudah yang dibayangkan. Iya, betul. Tapi kalau sekarang happy jadi notaris. Happy lah karena udah itu tadi udah cita-cita kan, jadi memang harus dijalani dulu. Kalau dulu sih tegang juga pas awal-awal, pas sekarang udah mulai enjoy. Sudah mulai enjoy. Iya. Berarti dengan adanya COVID-19 ini juga berarti banyak juga peluang-peluang bisnis baru selain peluang-peluang bisnis yang sudah ada. Ya. Kan banyak tuh, berarti kalau bisnis baru tuh perlu buat perusahaan baru, apa bentuknya PT, apa bentuknya CV. Sebenarnya kalau orang mau bentuk usaha baru itu, kalau mau buat PT itu kan pasti lewat notaris tuh. Iya. Pasti lewat notaris. Apa-apa saja sih syarat orang mau buat PT? Iya. Sebelumnya aku ceritain dulu. Kalau PT kan dulu buatnya itu mungkin tidak sesimpel sekarang. Kalau sekarang kan udah dipermudah sama pemerintah, jadi kita udah bisa lewat sistem online. Kalau dulu buat PT mungkin bisa lama banget waktunya, bisa berminggu-minggu gitu. Mengenai izinnya juga seperti itu, kadang-kadang bisa berminggu bahkan berbulan. Iya, malah sampai 1 bulan gitu baru turun. Nah sekarang dengan udah adanya sistem online ini buat PT jadi lebih terasa gampang, mudah. Nah jadi bagi pelaku-pelaku usaha atau orang yang baru mau buka usaha, dia bisa yang mau mengalihkan usahanya dari awalnya tuh ini karena berdampak terhadap COVID mau buka usaha baru. Betul. Jadi dia buat perusahaan itu bisa dalam bentuk CV atau PT. Nah syaratnya itu mungkin kalau dulu syaratnya itu tidak terlalu banyak sampai sama sekarang ini. Kalau sekarang kan dia sistem online jadi lebih lengkap lagi harus. Jadi orang yang memang tidak tatap muka, tidak secara langsung, tetapi syaratnya itu lebih rigid lagi dari sebelumnya. Betul. Maksudnya gini Kak Sally, kalau dulu PT itu syaratnya sedikit, tetapi selesainya lama. Nah kalau sekarang itu syaratnya itu banyak, lengkap. Tapi masih bisa dipenuhi. Tapi masih bisa dipenuhi karena dia paling mengenai identitas aja. Karena identitas KTP. Iya, identitas aja itu misalnya kalau PT kan dia misalnya PT nih Kak, sorry kita bahas tentang PT. Itu kan dia harus ada KTP para pengurus, kemudian NPWP-nya. Nah sekarang itu bedanya dulu, kalau dulu itu NPWP cuma direktur aja, kalau sekarang NPWP seluruhnya pengurus harus ada. Wajib. Terus email juga
kemudian email para pengurus maksudnya, kemudian telepon ya segala macam. Nah, mungkin lebih banyak ke ke pengurusnya. Nah, kalau tentang kalau PT itu berapa orang sih pengurusnya? Kalau PT itu paling cuma komisaris berapa? Kalau sekarang direksi berapa? Ya, kalau untuk PT minimal 2 orang. Satu komisaris, satu direktur. Satu direktur. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah identitas diri dari direkturnya sama pengurus, ya, yaitu komisaris dan direktur, plus jenis usaha apa yang akan dispesifikasi di dalam PT tersebut. Berapa lama kalau sekarang? Nah, kalau sekarang itu bisa 1 minggu udah bisa selesai sama izin-izinnya. Jadi akta, terus SK menterinya, ya. Hukum dan HAM-nya, terus sama yang izin-izinnya. Izin-izin turutan yang di bawahnya itu dalam jangka waktu 1 minggu sudah. 1 minggu udah bisa. Oh, berarti positif sekali masalah elektronik ini tadi ya. Dengan adanya KTP elektronik, pembuatan PT ataupun CV itu dengan data-data elektronik, jadi mempermudah dan mempercepat seseorang itu untuk melakukan jenis usaha. Iya. Nggak kayak dulu berarti yang Ibu sampaikan tadi. Kita baru mau buat PT lama untuk usaha tertentu, ternyata PT-nya belum jadi. Untuk jenis usaha itu sudah lewat, ternyata sudah nggak hits lagi. Ya kan begitu. Jadi sekarang ini dengan adanya elektronik ini lebih mempermudah seluruhnya. Iya. Kalau CV begitu juga. CV juga begitu sama. Jadi sekarang ini banyak yang buat PT sama CV. Iya banyak. Malahan dengan pandemi ini orang lebih banyak buka usaha sendiri kayak kuliner segala macam. Tapi dia mungkin lebih ke CV gitu. Kuliner gimana Bu sekarang? Kalau kuliner sekarang emang udah menjamur banget. Mungkin ya gara-gara pandemi kan banyak yang nggak sekolah nih, anak kuliah segala macam. Jadi mereka mungkin cari tempat tongkrongan. Jadi bukannya nggak boleh nongkrong? Iya, bukannya nggak boleh nongkrong. Kalau boleh nongkrong ya malah jadi rame jadinya kan. Tetap aja nongkrong tapi tetap pakai protokol kesehatan. Iya, karena kan nggak terlalu ini ya, terlalu banyak waktu di rumah gitu. Jadi makanya kafe sekarang menjamur. Nah itu tadi pelaku usahanya buat CV. Jadi CV baru, jenis usaha baru, dipermudah oleh pemerintah. Kalau mau buat izin-izinnya juga lebih gampang. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk membawa usaha itu lebih cepat dari pemikiran dengan action yang akan dilakukan. Oke Bu, terima kasih banyak. Kita ngobrolnya nggak usah serius-serius banget, tapi nggak usah dianggap main-main. Oke, ketemu lagi. Terima kasih Bu Peca.